Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga selalu dalam kesehatan dan tetap semangat belajar. Nah, pembelajaran kali ini kita akan belajar konsep baru tentang suhu, pemuaian, dan kalor. Nah, adik-adik masih ingat pada bab 1 di kelas 7 kita sudah belajar salah satu besaran pokok yaitu suhu. Nah, kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut bagaimana konversi suhu dan pengaruh suhu terhadap perubahan wujud benda. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, yuk kita simak terlebih dahulu tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar. Materi suhu, pemuaian, dan kalor memiliki kompetensi dasar 3.4. Menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 4.4. Melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda, serta perpindahan kalor. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada konsep ini yaitu: yang pertama, menjelaskan perbedaan suhu dan kalor. Yang kedua, menganalisis pengaruh suhu dan kalor terhadap suatu zat. Yang ketiga, mengkonversi nilai suhu. Yang keempat, menganalisis cara perpindahan kalor. Serta yang kelima, menerapkan asas Black dalam pemecahan masalah. Dapatkah kulit kita menjadi pengukur suhu? Ayo kita lakukan kegiatan berikut. Nah, adik-adik dapat mempersiapkan alat dan mengikuti praktikum ini di rumah ya. Nah, sediakan 3 buah mangkuk. Yang pertama berisi air es, kemudian yang kedua diisi air biasa atau air keran biasa, dan yang ketiga air hangat. Kemudian, masukkan jari tangan kanan kalian ke air es dan masukkan jari tangan kiri kalian atau tangan kiri kalian ke air hangat. Nah, tunggulah sampai 30 detik sampai 1 menit. Kemudian setelah itu celupkan bersamaan di air keran. Apa yang kalian rasakan? Nah, apakah saat kalian celupkan tangan kalian ke air es dan air hangat terasa dingin dan panas? Kemudian setelah kalian celupkan ke air keran, apa kedua tangan itu rasanya sama? Nah, air tangan kanan yang setelah mencelupkan es ketika dicelupkan ke air keran akan terasa lebih dingin berbanding terbalik dengan air tangan kiri yang sebelumnya dicelupkan ke air hangat kemudian dicelupkan ke air biasa akan terasa dingin. Nah, itu menunjukkan bahwa tangan kita mampu merasakan panas dan dingin. Namun, kulit atau tangan kita tidak dapat mengukur suhu secara akurat. Kita memerlukan alat untuk dapat mengukur suhu secara akurat dan tepat. Pernahkah kamu melihat alat pada gambar ini? Nah, tentu kita tidak asing ya. Nah, kegiatan apakah yang dilakukan oleh orang tersebut pada gambar? Nah, betul, orang tersebut mengukur suhu tubuh temannya. Nah, apa sih alat itu? Betul, namanya termogan. Nah, termogan digunakan untuk mengukur suhu badan seseorang. Nah, untuk dapat mengukur suhu badan kita memerlukan alat ukur. Salah satu alat ukur untuk mengukur suhu tubuh kita adalah termogan yang sering kita temui. Ada berbagai jenis termometer yang lainnya. Ada termometer zat cair, ada termometer zat padat atau bimetal,
Ada termometer gas dan termometer digital, salah satunya termogan tadi. Nah, bahan termometer zat cair yang biasa digunakan adalah raksa atau alkohol. Nah, kemudian termometer zat padat biasa menggunakan logam sebagai bahan penunjuk adanya perubahan suhu. Termometer gas biasa terdapat di laboratorium untuk kegiatan penelitian, dan termometer digital biasanya digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Nah, termometer digital inilah yang sering kita temui akhir-akhir ini ya dalam situasi COVID saat ini. Apakah suhu dan kalor itu sama? Nah, kita bandingkan ya. Pertama, suhu adalah derajat panas suatu benda. Kalor adalah banyaknya panas yang mengalir. Suhu diukur dengan menggunakan termometer. Kalor dihitung dengan menggunakan rumus, yakni rumusnya Q sama dengan M dikali C dikali delta T, atau kalor diperoleh dengan menghitung massa zat dikali koefisien muai zat dikali perubahan suhu. Selanjutnya, satuan suhu itu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin secara sistem internasionalnya. Nah, sedangkan kalor dihitung menggunakan satuan kalori atau joule. Nah, 1 kalori setara dengan 4,2 joule. Suhu mengakibatkan pemuaian suatu benda atau pertambahan ukuran suatu benda. Nah, pemuaian suatu benda terjadi karena benda tersebut menyerap kalor. Terdapat 3 jenis pemuaian, yakni pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Penyerapan dan pelepasan kalor pada benda menyebabkan benda berubah wujud zatnya menjadi padat, cair, atau gas. Nah, adik-adik, inilah identifikasi suhu dan kalor. Jadi bagaimana? Apakah suhu dan kalor itu sama? Jelas berbeda ya, namun keduanya saling berhubungan. Oke, kita lanjutkan skala dan konversi suhu. Nah, pada pembelajaran ini setidaknya ada 4 jenis skala yang kita gunakan, yakni ada skala Reaumur, skala Celsius, skala Fahrenheit, dan skala Kelvin. 100 derajat Reaumur sama dengan, kita tuliskan, kita gunakan perbandingan Reaumur dengan Celsius. Maka karena kita akan mencari nilai Celsiusnya, maka kita tulis skala Celsius yang di atas, berarti 5/4 dikali 100 derajat. Nah, Celsius, karena kita akan mencari nilai Celsius. Kemudian kita hitung. Jadi 100 derajat Reaumur sama dengan 125 derajat Celsius. Mudah bukan? Selanjutnya kita coba yang kedua. 104 derajat Fahrenheit berapakah derajat Celsius? Nah, Fahrenheit mau diubah menjadi Celsius, maka kita tulis terlebih dahulu nilai skala Celsiusnya. 5/9 dikali, nah, T derajat Fahrenheit dikurangi 32. Kenapa dikurangi 32? Karena skala bawah Fahrenheit dimulai dari 32. Maka jika kita ingin mengkonversi nilai Fahrenheit menjadi nilai Celsius, maka nilai Fahrenheit yang diketahui dikurangi terlebih dahulu dengan 32. 5/9 dikali 104 dikurangi 32 derajat Celsius sama dengan 5/9 dikali 72 derajat Celsius. Nah, mari kita hitung. Oke, sama
sama dengan 40 derajat Celcius. Jadi 104 derajat Fahrenheit sama dengan 40 derajat Celcius. Pemuaian akibat perubahan suhu. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa suhu akan menyebabkan sebuah benda mengalami pemuaian atau pertambahan ukuran. Perubahan suhu menyebabkan benda mengalami pertambahan panjang, luas, atau volume. Nah, rumus untuk dapat mengetahui berapakah panjang, luas, dan volume setelah sebuah benda mengalami pertambahan suhu, kita dapat melihat pada tabel berikut ya. Pemuaian panjang. Koefisien muai panjang suatu zat adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang zat padat jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Setiap jenis bahan memiliki koefisien muai panjang yang berbeda. Rumus koefisien muai panjang adalah delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Selanjutnya, pemuaian luas. Pemuaian luas memiliki koefisien muai sebesar 2 kali koefisien muai panjang atau 2 kali alfa. Jika koefisien muai panjang baja adalah 0,000011 per derajat Celcius, maka koefisien muai luasnya sebesar 0,000022 per derajat Celcius. Nah, salah satu contoh pemuaian luas kita dapat lihat pada peristiwa pecahnya gelas setelah dituang oleh air panas. Nah, gelas akan mengalami pecah atau retak karena gelas mengalami pertambahan luas. Selanjutnya, pemuaian volume. Besar koefisien muai ruang zat padat sama dengan 3 kali koefisien muai panjang zat padat tersebut. Jadi, gamma sama dengan 3 kali alfa, atau koefisien muai volume pada pemuaian volume diperoleh dari 3 kali koefisien muai panjang. Rumus pertambahan volume adalah delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Salah satu contoh pemuaian volume dapat kita lihat pada peristiwa dipanaskannya labu Erlenmeyer dengan ditutupkan oleh balon. Nah, jadi kita tempel nih balon di atas labu Erlenmeyer. Kemudian kita perhatikan, sebelum labu Erlenmeyer dipanaskan, balon tidak akan melembung. Namun setelah labu Erlenmeyer yang berisi air dipanaskan, balon pada labu Erlenmeyer yang dipanaskan melembung karena adanya pemuaian volume, sehingga balon membesar dan terisi udara. Itu soal. Untuk lebih memahami, mari kita baca. Nah, pada soal ini ditanyakan berapakah volume bejana pada suhu 75 derajat Celcius. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu. Diketahui pada soal diketahui koefisien muainya adalah 2 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Maka untuk mengetahui volume bejana, nah kita menggunakan gamma. Nah, nilai gamma adalah 3 kali alfa atau 3 kali 2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Kemudian kita hitung perubahan suhunya. Delta T-nya adalah 75 derajat Celcius dikurangi 25 derajat Celcius. Atau suhu akhir dikurangi suhu mula-mula. Kemudian volume mula-mulanya adalah 1 liter. Yang ditanyakan adalah volume akhir. Volume akhir sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma dikali delta T. Tinggal kita masukkan semua nilainya, kemudian kita hitung. Nah, hasil akhirnya adalah V sama dengan 1,003 liter atau volume bejana setelah dipanaskan menjadi 1,003 liter. Penerapan prinsip pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah pada pelek besi pada roda kereta kuda. Kemudian
penerapan pada sambungan rel kereta yang dibuat bercelah untuk menghindari terjadinya pemuaian dan anjloknya kereta. Kemudian penerapan pada pengelingan. Kemudian dipasangnya kabel listrik yang merenggang atau dibuat longgar untuk menghindari putusnya listrik saat terjadi pemuaian. Kemudian pada pemasangan celah kaca pada jendela yang dibuat bercelah. Kemudian prinsip pada alarm kebakaran otomatis. Pada alarm kebakaran otomatis digunakan bimetal. Nah, yang pada saat alat bimetal ini dipasang pada sensor panas, jika terkena panas maka bimetal akan melengkung dan menghubungkan pada sumber tegangan sehingga alarm berbunyi. Selanjutnya, kalor dan perubahannya. Nah, kalor adalah banyaknya panas yang diserap atau dilepaskan oleh suatu benda. Rumus kalor dapat diperoleh dengan Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q adalah banyaknya kalor yang diterima atau dilepas, satuannya joule, M adalah massa zat, satuannya kilogram, C adalah kalor jenis zat, satuannya joule per kilogram derajat Celcius, delta T adalah kenaikan atau penurunan suhu zat, satuannya derajat Celcius, dan C adalah kapasitas kalor. Nah, rumus kalor Q sama dengan M kali C kali delta T dapat diturunkan menjadi rumus kapasitas kalor. Pengaruh kalor pada benda. Nah, yang pertama, kalor dapat menyebabkan perubahan suhu. Kalor menyebabkan perubahan ukuran. Kalor dapat menyebabkan perubahan wujud benda. Dan kalor menyebabkan terjadinya perubahan kimia. Nah, pertama, kalor menyebabkan perubahan wujud zat. Nah, benda yang menerima kalor, nah contohnya adalah proses mencair, menyublim, dan menguap. Kemudian, benda-benda yang melepas kalor, contohnya adalah membeku, mengembun, dan mengkristal. Selanjutnya, grafik perubahan wujud air. Nah, air pada kondisi A sampai ke B akan mengalami kenaikan suhu. Rumus yang digunakan adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, air dari kondisi B, nah sampai ke C, nah, mengalami melebur. Nah, di sini tidak ada perubahan suhu yang terjadi, maka rumus yang digunakan Q sama dengan M kali L atau massa dikali koefisien lebur air. Kemudian dari C berubah pada titik D atau dari 0 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius terjadi perubahan suhu, maka rumus yang digunakan Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, dari D, titik D sampai titik E tidak ada perubahan suhu yang terjadi, melainkan wujud air berubah menjadi uap. Maka rumus yang digunakan Q sama dengan M kali U. Oke, jadi jika benda mengalami perubahan suhu, nah maka rumus yang digunakan adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Namun, jika air pada kondisi titik lebur atau tidak ada perubahan suhu, maka yang digunakan adalah Q sama dengan M kali L. Nah, ketika air terjadi pada titik D sampai E atau pada titik uap, nah tidak ada perubahan suhu, maka yang digunakan adalah Q sama dengan M kali U.
Selanjutnya, asas Black. Nah, asas Black menyebutkan banyak kalori yang dilepas sama dengan banyak kalori yang diterima, atau Q lepas sama dengan Q terima. Penemu asas Black adalah Joseph Black tahun 1728 sampai 1799. Nah, untuk dapat memahami rumus ini, mari kita coba dengan soal. Air sebanyak 400 gram yang suhunya 50 derajat Celcius dicampur dengan 300 gram air yang suhunya 100 derajat Celcius. Berapakah suhu akhir campuran tersebut? Nah, sebelumnya kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui. M1 sama dengan 400 gram diubah ke 0,4 kg. Kemudian M2 nya 300 gram diubah ke 0,3 kg. Kemudian C airnya adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian kita tuliskan, jika suhu mula-mula panas menjadi turun, maka dia melepaskan atau delta T nya lepas. Jika suhu semula-mula rendah kemudian dicampurkan dengan yang zat yang dengan suhu tinggi, maka dia menerima kalor atau T nya delta T terima. Nah, kita masukkan ke rumusnya. Q lepas sama dengan Q terima, M kali C kali delta T. Masukkan semua nilainya pada rumus, kemudian kita hitung. 0,4 kali 4200 dikali T-50 sama dengan 0,3 dikali 4200 dikali 100 min T. 0,4 kali T-50 sama dengan 0,3 kali 100 min T. Nah, hasilnya diperoleh adalah T sama dengan atau T akhir sama dengan 71,43 derajat Celcius. Pernahkah kamu duduk melingkari api unggun? Apa yang kamu rasakan saat duduk di dekat api unggun? Nah, panas bukan? Nah, panas yang kamu rasakan dikarenakan adanya perpindahan kalor dari api unggun ke kulit tubuh kita. Nah, ada 3 jenis perpindahan kalor. Yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga adalah radiasi. Ketiganya dapat kita amati saat kita memasak air di atas kompor. Nah, perpindahan konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel. Nah, konduksi dapat kita lihat ketika kita memegang handle atau pegangan tempat pemanas air. Nah, panas yang kita terima pada pegangan pemanas air adalah panas konduksi atau perpindahan panasnya secara konduksi. Nah, konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat yang disertai perpindahan partikel zat tersebut, atau dapat dilihat pada proses air mendidih. Air yang mendidih di dalam wadah yang dipanaskan dapat mendidih karena terjadi perpindahan kalor melalui suatu zat yang disertai perpindahan partikel zat tersebut. Nah, peristiwa konveksi ini adanya perpindahan kalor dari api dari bawah, kemudian dari permukaan air di bawah ke atas, kemudian kembali lagi ke bawah secara terus-menerus menyebabkan air matang. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantaranya. Nah, radiasi dapat kita peroleh ketika kita meletakkan tangan di dekat api kompor namun tidak menyentuh, tidak bersentuhan, atau contoh lainnya ketika kita terkena panas api unggun seperti pada contoh gambar sebelumnya. Demikian materi pembelajaran
suhu, pemuaian, dan kalor. Jangan lupa belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.